Pak Jokowi bilang ya kan, kalau memang ada bukti-bukti seperti yang dituduhkan Mas Hasto Konira, buka aja. Pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Masalah terong, Pak. Kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus teror Ibu Iriana. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kemarin kita sudah menayangkan ya bagaimana podcast dari Sylvester Matutina, di mana beliau berbicara pada channel Cokro TV. Nah, di sana dia mengeluarkan segala keluh kesahnya mengenai apa yang dilakukan oleh Koni Rahakunding Bakri mengenai tentang dokumen yang dipegang oleh dirinya atas permintaan dari Hasto Kristianto. Nah, hal ini ternyata memancing reaksi publik, salah satunya adalah dari loyalis Jokowi yaitu Sylvester Matutina, di mana Sylvester ini mengeluarkan segala unek-uneknya, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menurut kami ya tidak pantas ya. Nah, siapa sangka ternyata apa yang dituduhkan atau apa yang disangkakan oleh Sylvester ini ternyata sudah dijawab pada acara lain oleh Koni Rahakundini, di mana bisa dikatakan semua apa yang dituduhkan dari Sylvester kepada Koni ini ternyata punya jawabannya dan sepertinya tidak sesuai apa yang dituduhkan oleh Sylvester. Nah, di sini kami sudah lengkap, sudah menjahit, sudah merangkai apa yang dituduhkan oleh Sylvester dan juga apa jawaban dari Koni Rahakundini Bakri. Sangat menarik sekali dan akan menjawab apa yang telah dituduhkan selama ini. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Pak Jokowi bilang ya kan, kalau memang ada bukti-bukti seperti yang dituduhkan Mas Hasto Konira, buka aja. Saya pun pengen tahu gitu loh. Kan ini kan hanya ngomong aja nih, katanya bom molotov. Ya kan, setelah saya bilang, Pak, itu bukan bom molotov, Pak. Itu peluru hampa. Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang raw video, saya tidak bilang saya pegang foto. Nah, terus sampai ngomong masalah terong, Pak Jokowi juga kayak apa? Itu saya penasaran itu. Jadi kan ini kan sudah ranah yang yang diserang Bu Iriana kan. Iya. Nah itu kan yang Bu Koni bilang Bu Iriana jangan tenang-tenang aja gitu. Terus kemudian muncul rame di medsos, di X terutama itu soal terong dan menjadi sangat personal serangannya. Itu gimana itu respon Pak Jokowi dan bagaimana menurut? Ya, Pak Jokowi hanya senyum-senyum lagi. Ya, Mas kan tahu ibu gimana, hanya ngurusin ibu rumah tangga biasa, nggak pernah masuk ke dunia politik kan gitu. Terus saya bilang, iya Pak, ini kalau masalah terong itu ya nggak mungkin lah kita percaya seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang si Koni ini kan dia bukan hanya terong, pernah merasakan wortel, ya kan, terus merasakan timun, ya kan. Jadi udah banyak hal. Udah kawin cerai 3 kali gitu. Orang yang kawin cerai 3 kali ngomongin orang yang ibu negara, ibu yang sangat kita hormati, seluruh hampir mayoritas rakyat menghormati, punya anak-anak yang baik, berhasil, terus punya cucu yang bagus, suami yang setia, istri yang setia. Masa ini orang yang kawin cerai sampai 3 kali, belum lagi yang lain-lain, Mas, ya kan, dia punya simpanan kayak apa kita juga nggak tahu. Terus ngomongin orang baik dan orang benar, kan ini lucu. Makanya saya bilang ini bukan hanya terong nih, ada wortel, ada mentimur juga di situ, belum lagi pepaya juga ada kali ya kan. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus terong Ibu Iriana. Oke? Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana dan terkait terong itu.
Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Oke. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer, itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Oke. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu, dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Dokumen. Baru saya bilang kan ke Pak Jokowi, Pak, kalau memang ada, kan Bu Mega ini kan ketua umum partai yang termasuk berkuasa sebenarnya, ya kan? Kenapa nggak dilaporin ke Bu Mega? Atau dilaporkan saja ke Mbak Puan sebagai ketua DPR loh, punya hak dan kekebalan yang macam-macam di situ. Ya kalau saya umpama punya dokumen saya kasih ke Mbak Puan masih aman lah dan terjaga lah kan ketua DPR Mas. Ataupun sekarang ini Pak Budi Gunawan yang dulunya bekas kepala BIN yang dekat dengan Merah lah ya kan. Dan sekarang ini Menko Polhukam, atau bila perlu kasih ke Pak Prabowo. Ya kan. Kalau memang bukti-bukti ini siapa yang korupsi termasuk Pak Jokowi, kita kan pingin tahu. Kalau hanya katanya aja sampai kapan? Sampai kiamat nggak bakal ada ini barang. Gitu loh. Ya, yang kedua, ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini. Ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal. Beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 32 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 32 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ya Pak. Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya sih tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-kejar Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka, gitu kan. Satu, bantu Erik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan ada 3 dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Oke? Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak, dan bagaimana kita harus menghandle. Sehingga saya sampaikan, saya itu berkoordinasi dengan aparat yang saya sebut aparat merah putih, baik dari polisi maupun dari TNI. Karena saya bilang ada juga banyak aparat yang tidak merah putih, mungkin orang dari Pak Coklah dan lain-lain. Saya sebutnya antara merah putih atau tidak. Ini semuanya saya harus sebutkan karena begini, masalah dokumen menurut saya itu hanya akan keluar ketika dalam beberapa kasus partai yang oposisi kita, oke lah kita nggak menggunakan oposisi. Tapi saya melihat begini, PDIP ini sekarang dianggap seperti seolah-olah sudah dibentuk menjadi partai musuh bersama. Aneh sekali. Padahal ketika tadi disampaikan ya oleh pada saat pembukaan tadi, oposisi atau partai yang tidak sama dengan pemerintah itu perlu sebagai check and balance gitu. Jika ini ditekan, dan saya mengalami penekanan itu, saya nggak akan curhat di sini karena bukan tipe saya curhat, tapi penekanan itu banyak. Lawyer saya itu mundur karena diancam. Kalau terus berarti Bu Koni, kami akan menindak anak kamu, istri kamu dan lain-lain. Jadi ada tekanan seperti itu. Nah, padahal kalau semua orang tekan seperti itu akan terjadi resistensi eksternal. Apa sih resistensi eksternal? Dalam beberapa kasus ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is dia tuh maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia di-press terus, dia akan cari sebuah sistem di luar. Yaitu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional atau aktor internasional kan banyak. Jadi sekarang jangan dipaksa. Kita ini sekarang sedang membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP itu musuh bersama, seolah-olah common enemy gitu, karena dia tidak masuk dalam KIP. Itu kan jadi aneh. Bukan nih. Ya, itulah tadi rangkaian statement atau turun-turun dari Sylvester Matutina yang coba kita rangkai dengan jawaban dari Ibu Koni Rahakundini. Di sini sebenarnya bukan jawaban ya, tapi statement dia di stasiun televisi lain yang berbicara mengenai kasus yang sama.
Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Sylvester Matutina ini itu tidak bicara dengan substansi yang menjadi topik pada video kali ini ya, di mana dia menyebut kalau misalnya Ibu Koni Rakunini ini itu menyebut atau ada menggunakan kata-kata terong pada videonya beberapa waktu yang lalu. Padahal bisa dikatakan Ibu Koni ini menyebut dia tidak pernah menyebut sedikit pun mengeluarkan kata-kata terong, tapi netizen lah yang mengeluarkan kata-kata itu, sehingga hal tersebut dijadikan oleh Sylvester ini serangan terhadap Ibu Koni, di mana dia menyebut hal-hal pribadi yang sebenarnya tidak pantas di sini ya. Dia menyebut masalah Ibu Koni ini sudah 3 kali kawin cerai, sehingga bisa merasakan bukan hanya terong tapi timun, sampai dengan pepaya dan apapun itu yang bisa dikatakan itu tidak lazim dibicarakan di halayak umum ya. Karena memang kemarahan itu bisa saja terjadi, tapi kalau berbicara itu di depan umum tentu tidak pantas, karena memang acara tersebut tentu ditonton bukan hanya oleh para orang tua, tapi mungkin juga anak-anak yang memiliki rasa keingintahuan tentang politik lebih lanjut. Nah, begitu juga dengan dokumen di mana Sylvester ini menyebut bukti-bukti yang dititipkan oleh Hasto ke Ibu Koni. Nah, kembali ditegaskan oleh Bu Koni kalau dia bukan menyimpan bukti, tapi menyimpan dokumen, di mana dokumen itu bukan berbentuk video ataupun foto ataupun hal lainnya. Sehingga beberapa statement itu dituduhkan oleh Bu Koni ini itu patah dengan sendirinya, termasuk diantaranya ketika kenapa tidak dititipkan oleh Puan Maharani aja, kenapa tidak dititipkan oleh Pak Prabowo ataupun Pak Budi Gunawan. Nah, Ibu Koni juga bilang, lah ini yang punya dokumen bukan saya gitu loh. Saya hanya menerima titipan. Seharusnya hal tersebut disampaikan oleh Pak Hasto. Kenapa harus dititipkan oleh Ibu Koni? Nah, jadi bisa dikatakan serangan dari Sylvester ini ke Bu Koni juga tidak tepat sasaran ya. Karena Bu Koni ini juga bukan seseorang yang memiliki dokumen atau bukti tersebut. Karena hal tersebut dia hanya dititipi, bukan memiliki. Nah, jadi semoga video ini bisa menjawab atau tidak-tidaknya bisa merangkai apa yang selama ini dituduhkan netizen atau menjadi berita yang simpang siur ya. Semoga kita dalam hal ini kita bisa lebih cerdas dan bisa melihat masalah ini lebih jernih ke depannya. Nah, jadi sampai di sini dulu Dan Project. Beli memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.